rekan-rekan semua anak muda yang saya kasihi, saya rindu berbagi hatinya Tuhan. Amin. Saya melayani generasi kurang lebih hampir 37 tahun. Ya. Dari umur masih belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun sudah melayani generasi. Dan kalau sampai hari ini Tuhan percayakan, satu quotes yang perlu teman-teman dengar dulu di awal. Gak ada yang perlu kita kejar di hidup ini. Ya, tapi yang penting apa? Apa yang kita serahkan. Ya, katakan amin. Sebab anak muda itu bingung dengan pengejaran. Tapi sebetulnya kalau kita mau mendapat sesuatu, kita harus melepas sesuatu. Katakan amin. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, mengejar sesuatu, justru kita harus memberi. Tapi banyak kita sibuk dengan pengejaran-pengejaran, sibuk dengan tujuan-tujuan. Kita nggak pernah ngerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan ternyata prinsip firman Tuhan, prinsip kerajaan, nggak bicara bagaimana kamu mau naik, tapi bagaimana kamu mau turun ke bawah. Amin. Prinsip firman Tuhan ataupun prinsip kerajaan bukan berapa panggung besar yang kamu udah layani, tapi berapa banyak kaki-kaki yang tidak pakai kasut yang kamu bersihkan. Haleluya, amin. Itu sebabnya saya mengikuti perkembangan ataupun dunia pelayanan di orang-orang muda. Semua mengejar sesuatu. Tapi yang kita kejar, kalau lagunya Sikri Mohiri bilang, mengejar hadiratnya Tuhan. Nah, jadi di awal ini saya mau tanya, berapa banyak yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Halo? Berapa banyak kali teman-teman di sini yang rajin berdoa, menyembah Tuhan? Doa itu bukan bicara tentang jam-jam doanya, bukan. Tapi berapa banyak engkau terhubung dan mungkin engkau terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, teman-teman, sesuai dengan tema retreat kita dalam 3 hari ini, yaitu Thy Kingdom Come. Bisa ditampilkan saya? Nah, ini tema yang diberikan buat kita, understanding and activating His Kingdom in daily life as youngster ataupun sebagai anak muda. Saya percaya datang dari banyak latar belakang, betul ya? Amin. Abangku ada di sini. Ya. Ini orang terkaya di Jakarta Timur. Bangkit berdiri dulu Bang Daud. Ya. Ya. Orang nomor 3 terkaya di Jakarta Timur. Ya, nomor 4 yang sebelahnya. Ya, sampai mana tadi saya? Iya, saya percaya kita datang dari latar belakang yang berbeda. Ini Bang Daud ini pernah ngobrol dengan saya mungkin 10-11 tahun lalu. Dia bilang, Bang, aku datang ke Jakarta ini miskin aku. Miskin aku. Dari Medan sana ya. PH2 ini, Parkuta. Orang kampung kami. Dan dia bilang nih, betul dia bilang. Aku datang di sini Bang, pertama kali kerja tuh nyuci piring ya di McDonald. Tapi kalau hari-hari ini bisa naik Alfa, keliling dunia, karyawan banyak, ya. Bahkan pernah tragis hidupnya, dipecat oleh karyawan. Ya. Itu dia. Kan? Memang dalam kerajaan Allah itu mukjizat banyak terjadi. Tapi begini, tapi yang saya mau kasih tahu gini, nggak ada sesuatu yang perlu kita kejar. Ya. Tapi berapa banyak yang berani kita lepaskan. Dan itu yang mengangkat hidup kita ternyata. Karena memang begini teman-teman, Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk miskin, nggak pernah. Tapi kita datang dari latar belakang yang miskin. Kenapa? Karena dosa. Ya, Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk menderita. Karena Tuhan ciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Dan kerajaan Allah mendukung kita. Tapi karena dosa, ada yang datang dari keluarga miskin secara harta. Mungkin ada yang datang dari keluarga kaya secara harta, lahir di keluarga yang kaya. Saya salah satu yang lahir di keluarga kaya. Ya, saya minta maaf kalau kalian miskin-miskin. Itu bukan urusan saya. Tetapi ini kebenarannya. Saya dilahirkan di keluarga
Ya, jadi nggak ada yang perlu disombongkan ternyata. Karena waktu saya lihat kehidupan keluarga kami, papa saya cuma dalam beberapa tahun semua habis, hilang, nggak ada apa-apanya. Ternyata cuma Tuhan yang bisa diandalkan. Nah, jadi teman-teman, saya nggak ngerti ya, nggak tahu juga, mungkin datang dari orang Chinese, datang dari suku Batak, ya, dari suku mana lagi nih? Bunga, ya, datang dari Ambon. Ini memang kalau pikirannya utang terus ya begitu, ya. Cuan dan bikin bayar utang kapan lunasnya, ya begitu. Suku Bunga datang dari mana lagi nih? Orang Manado, ya. Orang Batak itu dikenal orang yang tegas katanya, ya, betul ya. Orang Manado dikenal dengan apa? Parlente. Benar-benar istri saya orang Manado, ya. Parlente itu suka bergaya, ya. Suka bergaya, nggak apa-apa, rumah mau rubuh, yang penting keluar rumah harus bergaya. Ya, saya berani ngomong gitu karena istri saya orang Minahasa, asli. Ya, tolong yang datang terlambat berdoa dulu di belakang. Ini kerajaan sorga. Ini benar-benar ini prinsip kerajaan ya. Yang terlambat nggak boleh masuk sebetulnya. Ingat ya, bisa 5 anak darah dan 5 anak darah, 10 anak darah ya. Yang terlambat nggak boleh masuk. Makanya kalau orang terlambat apa terlambat nggak boleh masuk sebetulnya. Salam. Kok kayaknya udah baru pembukaan udah banyak yang tersinggung ya. Suku bunga. Nah, jadi saya nggak ngerti teman-teman datang dari mana aja lah gitu ya. Tapi hari ini kalau kita mau berdiri sama-sama, kita harus berdiri di kerajaan sorga, di kerajaan Allah. Dan saya mau bilang gini teman-teman ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang kerajaan Allah. Kemarin kita waktu Kingdom Paradigm, banyak pertanyaan yang nggak terjawab juga. Tapi itu sebetulnya nggak masalah. Karena kerajaan Allah itu bukan mau dipertanyakan, tapi kerajaan Allah itu dihidupi. Yes. Amin. Kerajaan sorga itu bukan cuma dibicarakan. Banyak orang mendiskusikan, banyak orang membicarakan, banyak orang juga bikin quotes-quotes yang bagus tentang kerajaan Allah, tapi nggak pernah menghidupi untuk apa. Gitu. Nah, jadi tadi saya bersaksi 37 tahun saya melayani anak muda, sampai hari ini juga melayani anak muda. Walaupun usia saya sekarang 51 tahun, gitu ya. 51 tahun ini saya terus berdoa sama Tuhan supaya hari-hari hidup saya berguna. Gitu. Tiap hari harus berguna. Amin. Jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan kehebatan, kepintaran. Saya bilang gini buat teman-teman, orang kaya di luar sana banyak, lebih kaya dari saudara mungkin yang merasa kaya di sini, banyak di luar sana orang kaya. Orang pintar di luar sana banyak lebih pintar. Tapi kalau teman-teman ada di sini, kita semua di sini, Tuhan pilih kita. Katakan amin. Ya. Nah, itu sebabnya ada beberapa pertanyaan di awal, yaitu dia. Teman-teman mungkin pikirkan ya, what is His kingdom actually? Kemudian actually ya. Saya ini belajar bahasa Inggris sejak ada di Rock aja gitu. 10 tahun lalu bergabung dengan GBI Rock, mulai belajar khotbah berbahasa Inggris. Minggu lalu saya konseling pernikahan orang di Jerman, ya, bahasa Inggris tapi ya. Tapi saya cuma memberanikan diri aja, yang penting praktek aja, jalan terus. Saya tanya, ngerti nggak yang saya sampaikan? Kurang ngerti sih pastor. Nggak apa-apa, yang penting kamu ada ngerti dikit. Nah, kemudian yang kedua, what should youngster care? Ya. Kemudian yang ketiga, keys to understanding His kingdom. Yang keempat, activating the kingdom in your daily life. Dan yang kelima, barriers that stop youngsters. Kemudian yang keenam, biblical youngsters who activated the kingdom. Yang ketujuh, your kingdom activation plan. Punya rencana selama ini? Berapa tahun di kingdom ini ya? Kalau cuma gitu-gitu aja hidupmu ngapain? Saya gembala yang cukup agak tegas, bukan tegas ya, bukan kejam, tapi tegas. Kalau Anda nggak jadi berguna di sini, keluar aja dari gereja ini. Masuk Islam pun nggak apa-apa saya. Nggak apa-apa. Loh, untuk apa bikin repot-repot di kerajaan ini gitu? Ya, sebab prinsip kerajaan di situ aja. Yang nggak berguna ditebas. Katakan amin. Lah, ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Ya, Yohanes 14, Yohanes 15. Yang nggak berbuah apa katanya? Dipotong, dibuang ke dalam dapur api. Jadi kalau nggak berguna, nggak usah ada di sini. Bilang tidak. Kalau hidupmu nggak jadi berguna, nggak usah
saya dipanggil oleh Pak Roni Daud Simeon, papanya David Sugito di Korea gitu ya. Nah, lalu berikutnya saya dipanggil sama Pak Arifin. Pak Arifin bilang gini, saya mau bicara dengan kamu 4 mata. Ngapain kamu ada di rock ini? Kalian bersyukur gak dipanggil begitu? Ngapain kamu ada di rock ini? Saya dipanggil datang ke apartemennya di Kemayoran dan bicara gak lama. Saya persiapannya lama. Ngobrol cuma 10 menit, disuruh pulang saya. Apa yang kamu rencanakan kalau kamu bergabung di GBI Rock ini? Saya cuma bilang, saya punya mimpi Pak, 10 tahun, 10 gereja baru. Pak Arifin bilang, saya gak percaya. Gak enak gitu kan. Tapi itulah Bapak kita. Dia bukan gak percaya sebetulnya, tapi dia mau lihat betul gak kita lakukan. Tapi saya bersyukur 2016 sampai 2025 9 tahun 11 gereja dibuka untuk Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah jadi teman-teman, apakah kita berguna? Ini masalahnya. Pak Arifin ngomong itu kok ke kita semua. Kalau kamu gak guna di sini ngapain? Bergabung di GBI Rock 1 tahun, 2 tahun, oke lah. Kita lagi dilatih. Tapi kalau sekian lama bergabung terus gak berguna, gak bawa jiwa, gak mikirin orang, mikirin diri sendiri terus, ngapain ada di sini? Shalom. Oke, saya lanjut ya. Untuk itu, mari teman-teman, kita mau aktivasi kuasa kerajaan itu di hidup kita. Ya. Nah, kita bahas yang pertama, what is his kingdom actually? Udah betul? Itu sekali luar biasa. Tahukah saudara, saya belajar ini seminggu. Actually. Yang penting saya mau jadi berguna. Nah, sekarang kita lihat definisi kerajaan Allah. Oke. Siapa kira-kira yang ngerti definisi kerajaan Allah? Ya? Yang udah JRC baru 7 tahun sih ya. JRC 2 tahun ya. 4 tahun ya, 4 tahun. Nah, menurut Anda udah ngerasain belum? Ya, hidup dalam kerajaan Allah? Belum. Orang-orang baru ya maklum ya. Belum ya? Kemarin siapa namanya? Matthew, kamu ada telepon saya ya? Dia nanya tentang akhir zaman katanya. Wow, ya saya bilang ini udah zaman akhir. Hidup aja lah benar. Nanti kalau kamu hidup benar, kapan aja Tuhan datang kamu diangkat. Ini ngeri loh pemikirannya. Ngeri. Ini kalau wanita mendekati dia, pacaran sama dia 3 bulan stres aja pasti. Karena ngomonginnya akhir zaman terus. Makanya Matthew agak dirubah dikit gitu ya. Mulai hari ini perspektifnya kingdom perspektif. Ya. Kerajaan Allah. Gitu ya. Akhir zaman terus yang dipikirin. Gak dipikirin nanti untuk mikirin gimana kita punya keluarga yang baik, kingdom family. Oke, saya lanjut ya. Definisi kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahan Allah, bukan bicara fisik ataupun tempat. Ya, jadi kalau sebuah kerajaan biasanya ada teritorialnya. Yes. Tapi kerajaan Allah, gini dengar. Di mana Yesus dijadikan raja, di situ kerajaannya ditegakkan. Amin. Nah sekarang tanya sama hati kita, Yesus jadi raja? Selama dia nggak jadi raja, maka itu bukan kerajaan Allah. Ya, selama Yesus dijadikan nomor 2, nomor 3, nomor 4, maka Anda sedang tidak hidup dalam kerajaan Allah. Nah ini kebenaran. Selama Anda pacaran, teman-teman berpacaran di sana, dan Anda tidak menegakkan kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah dalam masa-masa engkau membangun hubungan, maka Yesus tidak berkuasa atas cara engkau membangun hubungan. Saya pacaran dengan istri saya, istri saya sekarang ada di Balikpapan melayani juga kingdom rock woman. Ya, kami pacaran setahun setengah. Saya janji sama istri saya nggak ada ciuman sampai hari pernikahan. Halo, memang nggak ada gitu ya. Sehingga waktu Kak Roni, Pak Arifin berkati kami bisa bilang ini rumah tangga kami serahkan buat Tuhan. Kami nggak takut menghadapi badai rumah tangga, nggak takut. Kenapa? Karena Yesus rajanya. Halo. Nah, pelayanan juga gitu.
Itu yang saya suka bilang, gereja sibuk bangun panggung-panggung besar. Bahkan dana gereja lebih besar untuk ngurusin gedung daripada ngurusin jiwa. Padahal di kingdom kita udah ngerti bahwa semuanya hanya kepada Yesus. Amin. Saya berjanji di hidup saya dalam pengembalaan yang dipercayakan Tuhan melalui Pak Arifin, Pak Roni ke saya berjanji sama Tuhan, biaya pekerjaan misi untuk jiwa-jiwa harus lebih besar dari biaya operasional gereja. Jadi kalau kita punya misalnya tahun ini anggaran kita 1 miliar 600 juta untuk jiwa-jiwa, ya gereja sekarang ini salah. Kita seringkali salah. Bangun gereja, beli LED boleh aja, nggak masalah. Tapi biaya untuk jiwa-jiwa harus lebih besar. Baru kerajaan Allah ditegakkan. Amin. Kalau kita cuma sibuk ngurusin bangunan gereja, waduh teman-teman, berapa banyak kita lihat, saya mau buka perspektif saudara ya teman-teman. Berapa banyak gereja-gereja besar di Jakarta ini, ya di Jakarta ini. Kalau di RC kita bersyukur ya, kita dikasih free di sana. Paling nggak ditolong gitu ya. Kita nggak banyak keluarin untuk dana operasional. Itu kemurahan Tuhan, katakan amin. Tapi ada gereja di Minahasa sana, saya lihat di kota-kota yang orang Kristen lebih banyak, dari pendetanya mulai menggembalakan sampai pendetanya mati, gedung gerejanya nggak jadi karena sibuk bangun menara, nggak ngurusin orang. Nah jadi kerajaan Allah bukan tempat, bukan secara fisik, tapi kerajaan Allah itu bicara tentang teritorial, di mana Yesus dijadikan raja, disitulah kerajaannya ditegakkan. Amin. Nanti kita sampai kepada activating ya. Pendidikanmu gimana, sekolahmu gimana, bisnismu gimana. Yesus gak jadi raja. Rumah tanggamu gimana, pacaranmu tadi anak muda gimana. Ya. Saya melatih banyak anak muda, mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu di Indonesia ini. Sejak tahun 2006. Keliling-keliling sampai ke pedalaman-pedalaman, cari jiwa betul-betul teman-teman. Dan saya memang melihat generasi paling mengerikan memang hari-hari ini. Ya, oke. Dalam Lukas pasal 17 ayat 21 menjelaskan kerajaan Allah ada di antara kita. Di mana kehendak Allah terjadi, disitulah kerajaannya hadir. Ya, coba mulai berpikir, bagaimana dengan kehidupan kita, bagaimana dengan pelayananmu, bagaimana dengan bisnismu, pekerjaanmu. Sebab hari-hari ini banyak orang yang ngomongin kerajaan Allah, teman-teman, tapi gak hidup di situ. Banyak sekali, dan bertaburan di mana-mana, di media sosial di mana-mana, ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi gak melakukan itu. Jadi saya berdoa kita di Rock ini, khususnya di CRC, kita harus kembali. Ya, kembali. Semua kita harus lakukan untuk kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang, pencapaian itu ternyata bukan waktu kita mendapat, tapi waktu kita melepas sesuatu. Itu yang paling sulit memang. Dan Yesus lakukan itu dalam Filipi pasal yang kedua. Mengosongkan diri, bahkan dia merendahkan diri, kemudian tergantung di kayu salib sampai dia mati hina. Tapi firman Tuhan bilang apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin. Nah, kalau versi anak mudanya apa? Ya, jadikan Yesus jadi CEO di hidup. Jangan kita nonton dracin sekali ya. Siapa yang suka nonton drama Cina-Cina? Ah, ini tadi kita ngomongin akhir zaman. Wah, itu dia ya. Saya berdoa umurnya 1000 tahun supaya waktu Tuhan datang dia ada di sana gitu ya. Ini sih, ternyata dia adalah CEO yang menyamar, gitu ya. Ada yang pernah nonton itu? Nonton? Enggak ya, di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Tapi saya waktu mendengar berita ini ya, derajin itu mengalahkan semua ini apa, drakor, bahkan
siaran-siaran yang pernah mendapatkan jutaan view, jutaan dolar, miliaran dolar, rajin itu paling besar sekarang. Dan masalahnya penyumbang dari jutaan dolar itu salah satunya ada di antara kita, gitu kan? Tapi oke, sekali dua kali kita lihat itu, tapi ayo kita kembali kepada maksud tujuan Tuhan untuk hidup kita. Nah, jadi sampai di sini teman-teman ngerti ya? Siapa yang jadi raja di hidup kita? Tapi kita harus jujur juga. Saya melayani juga di pria-pria. Nanti besok saya harus melayani di camp baptis, ya. Gereja baptis, tahu ya, gereja baptis paling susah kalau ngomongin kerajaan Allah. Tapi saya bersyukur beberapa tahun terakhir dipercayakan Tuhan melayani di gereja baptis, pria-pria baptis. Betul-betul kolot lah sebetulnya ya kalau saya mau bilang. Tapi kerajaan Allah itu selalu menerobos. Nah, jadi kami melayani banyak pria-pria, bapak-bapak gitu ya. Kami melihat memang kondisi daripada generasi ini disebabkan oleh banyak pria-pria yang hidupnya hancur dan berantakan. Tapi kita bersyukur hari-hari ini firman Tuhan diberitakan di mana-mana. Nah, jadi sekali lagi, siapa yang menurut Anda menjadi penguasa ataupun raja dalam hidup Anda? Ya, tapi coba timbang-timbang dulu, Yesus itu bukan. Jangan-jangan ego kita yang jadi raja buat kita. Ya, keinginan-keinginan kita. Itu yang pertama. Jadi di sini close ya, bahwa Anda mengerti definisi kerajaan Allah. Yang paling gampang, di mana Yesus dijadikan raja, disitulah kerajaannya ditegakkan. Amin. Jam-jam hidupmu hari-hari, siapa yang jadi raja? Waktu tidurmu, siapa yang jadi raja? Waktu bergadangmu, siapa yang jadi raja? Nanti kita bahas ya. Next. Kemudian yang kedua, why should youngster care? Nah, alasan anak muda harus peduli kerajaan Allah. Ya, ini alasan-alasannya, yaitu identity, otoritas, purpose, dan relevansi. Ya, identitas. Dalam 1 Petrus 2:9, ada yang hafal ayat ini? Kamu adalah saya terpilih, iya. Karena kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oh, saya jadi lupa ya. Tiap pagi saya ngomongin ini sebetulnya. Coba buka aja satu orang. Ayo, buka satu orang. 1 Petrus 2:9. Ini identitas kita sebagai anak-anak kerajaan. Ayo, Muhammad ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, pertanyaan saya gini teman-teman, kan kalau di atas tadi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Pertanyaannya ini, apakah Anda bangsa yang terpilih? Supaya katanya apa tadi? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Jadi gini, kalau Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil bangsa kudusnya, dan Anda tidak melakukan itu, dengar, Anda tidak bangsa yang terpilih. Salam. Kalau hidup kita nggak memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan, kita belum masuk dalam golongan bangsa yang terpilih. Dan saya ngerti ini, saya nggak akan pernah bisa memberitakan sesuatu dengan benar kalau saya nggak ngalamin. Nggak akan pernah bisa. Kalau saya cuma ceritakan pengalamannya Pak Roni, Pak Arifin, itu baik. Tapi harus kita sendiri yang punya identitas ini. Karena kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan banyak bicara di bawah. Rekan-rekan anak-anak muda, dengar. Kita bukan baru dengar ayat ini, tapi kita nggak ngerti. Ini dia ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dicuri apa sih dari hidup kita? Iya, betul. Apa? Kira-kira apa yang
Injil itu firman. Kita dengar, tapi kita nggak ngerti. Kita dengar, bahkan mungkin kita diajar ngerti, tapi kita nggak ngelakuin. Dicuri, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan makanya banyak anak muda binasa hidupnya. Dengerin firman, tapi nggak melakukan. Kalau perumpamaan Yohanes 13 itu bicara tentang penabur, ada yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak, duri. Kok kalian nggak tahu semua ya? Tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak, duri. Tuhan mau kita itu punya tanah yang baik. Karena di tanah yang baik, maka benih itu tumbuh. Karena di tanah yang baik, benih kerajaan Allah itu akan tumbuh. Tapi kenyataannya, di gereja-gereja, termasuk di GBI Rock lah, di Jakarta, di mana-mana saya pergi. Ya, saya nggak melihat itu, teman-teman. Saya cuma melihat orang-orang yang euforianya, senang dengan pelayanan, senang dengan aktivitas rohani, tapi bukan orang rohani. Kenapa? Karena nggak ngerti identitas. Karena yang pertama ternyata penting. Bukti bahwa kita ini umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, dipilih Tuhan, maka kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau dalam kitab Daniel dia bilang ini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau hidup kita biasa-biasa aja, kita bukan orang pilihan, teman-teman. Halo, kalau hidup kita biasa-biasa aja, nggak punya pengaruh untuk orang. Nah, ini sebuah survei ya, ini secara survei didapati gini. Satu orang dalam hidupnya minimal bisa mempengaruhi 10.000 orang. Minimal. Berapa? 10.000 orang. Kalau hidupmu, ini pernah dihujat 10.000 orang itu tadi, makanya dipecat oleh karyawan. Betul. Dengar dulu. Saya belum selesai. Minimal bisa mempengaruhi berapa? Itu bisa pengaruh positif, itu bisa pengaruh negatif. Tapi hidup kita ini jadi pengaruh. Katakan amin. Jadi sebetulnya nggak boleh kita main-main dengan hidup kita. Makanya tujuannya tadi harus betul. Identitasnya harus betul. Inilah alasan pertama untuk kita anak-anak muda peduli dengan kerajaan Allah. Ya. Kemudian itu bicara tentang otoritas. Dalam Kejadian pasal yang pertama, maka Allah memberkati manusia itu dan Allah memberikan mereka apa? Otoritas. Ya. Kejadian 1, 26, 27, 28, maka Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Allah memberi kuasa. Tubi apa katanya? Dominion. Berkuasalah katanya. Maka Allah memerintahkan berkuasalah, dominion. Dominasi, teman-teman. Jadi kita punya kuasa mendominasi. Jadi nggak ada anak muda, khususnya di GBI Rock ini, di GRC yang bilang gini, aku kan bukan siapa-siapa. Halo? Ya. Aku ini kan cuma orang lemah. Aku ini cacing katanya kalau di dalam perjanjian lama. Ya? Tapi berapa banyak kita nggak pernah ngerti. Saya dulu begitu, teman-teman. Saya ini orang yang minder dari kecil. Waktu kecil ya. Saya dilahirkan di keluarga. Tadi saya bilang bapak saya kaya, punya apa aja. SMP saya udah bawa mobil ke sekolah. Ya, kalian masih miskin waktu itu ya. SMP tahun-tahun saya, tahun 80-an. Orang punya televisi aja enggak zaman itu. Tapi papa saya udah punya televisi di kamarnya, di ruang tamu, di kamar anak-anak, kami udah punya. Tapi gini-gini, itu bukan kebanggaan. Ya, saya dilahirkan di keluarga ini, tapi saya ngerti betul semua otoritas hilang ketika nggak ada Tuhan di sana. Ya, papa saya selingkuh. Saya pun dari kecil saya didoakan sama mama saya. Kalau saya waktu kecil tanya, nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Saya selalu jawab jadi pendeta. Udah itu jawaban saya. Tapi begitu mama saya meninggal tahun 90, ya, saya sekolah masih di Pematang Siantar. 93 saya berangkat ke Jakarta. Saya kuliah di Pancasila. Ya, 93. Papa saya paksa saya, jangan jadi pendeta. Karena pendeta itu nggak punya uang, katanya. Lihat itu kakakmu, pendeta, gembala, makannya hanya dari bapak saya. Bapak saya kasih dia makan, biayai pengembalakan.
Tuh lihat pendeta-pendeta makan batu. Dalam pikiran saya makan batu aja hidup. Gitu ya. Nah, jadi saya punya cita-cita itu, tapi pernah hilang cita-cita itu semua. Karena bapak saya nggak kasih. Kamu harus jadi insinyur atau mau jadi apa aja. Papa kuliahkan kamu, sekolahkan kamu apa aja. Yang penting kamu jangan jadi pendeta. Kayaknya hina kali jadi pendeta. Tapi 98 Tuhan panggil saya kembali. Saya lulus dari Pancasila tahun 98, sarjana teknik elektro. Saya masuk di sekolah teologi di Harvard di Karawaci. Waktu itu kami masih kuliah di UPH, ya. Nah, kuliah di sana, saya orang minder dulu, teman-teman, minder. Boro-boro mau ngomong khotbah begini, boro-boro mau bilang shalom, boro-boro mau pimpin acara, ketemu orang aja saya nggak berani. 93 saya berangkat di Jakarta, saya kuliah di Pancasila, naik angkot. Mau bilang berhenti aja sama supir angkot nggak berani saya. Jadi sering kelewatan saya. Nggak berani bilang di sini pinggir, nggak berani saya. Pinggir Pak, gitu nggak berani saya. Karena saya minder memang dari kecil. Karena papa saya itu orang hebat lah gitu ya. Karena kehebatannya dia sering, ya mohon maaf ya saya, kau itu anak apa kau itu, gitu-gitu, direndahkan ini. Jadi saya kehilangan identitas, kehilangan otoritas. Jadi orang yang nggak punya identitas yang jelas, maka kehilangan otoritas. Dominion, kita ini punya kuasa itu teman-teman. Ini kuasa kerajaan. Jadi nggak ada satu orang pun yang berkata, untuk apa saya di sini? Kemanapun kita pergi, kita diciptakan Tuhan untuk bawa pengaruh aja. Katakan amin. Ya? Halo? Gimana udah tidur pagi-pagi? Ya? Gak apa-apa ya. Bilang kiri kanan. Nanti bilang. Dan kamu bilang sama dia. Kalau kau lihat aku mengantuk, bilang sama dia. Semangat. Jangan semangat. Tampar pipiku bilang. Ya? Nah jadi kita diciptakan untuk membawa pengaruh, amin. Dan ada kuasa kerajaan dalam hidup kita. Amin. Jadi itu alasannya. Diberi kuasa untuk berdampak. Ya, saya senang lah beberapa teman-teman di sini ada yang terkenal termasuk Pak Sakius ini ya, Pak Daud, Kak Jupiter, kemudian siapa lagi sini? Siapa? Uca, oh iya ya. Saya ngefans banget dulu sama anak itu. Saya kenal dia sejak di Lombok, gitu ya. Tapi dia nggak kenal saya. Maklum lah orang terkenal kan nggak kenal orang. Udah, saya teman baik papanya, gitu ya. Nah, jadi saya waktu dia di apa dulu Indonesia Idol Junior, papanya WA saya, tolong dia, saya yang banyak bagi-bagiin ke orang lain. Walaupun dia nggak pernah berterima kasih ke saya, nggak ada gitu sombong ya. Kemudian ada siapa lagi sini? Rachel, mana Rachel? Oh iya ya. Iya. Rachel Agnes Monica. Siapa lagi? Orang John. Kok Magdalena? Iya. Hah? Kontennya dia. Oh itu ya. 12 juta bangsa Israel kalau dia loh bang. Iya ya. Sesat makanya bangsa Israel. Oke ya. Balik lagi ada Widya juga di sini yang. Ini sebetulnya saya simpan dan terakhir gitu ya. Ada Widya yang kita ini punya banyak pengaruh, katakan amin. Ini serius ya, Widya sebelum dia bergabung di rock, wah saya juga ngefans gitu. Dengar suaranya aja, bertobat saya. Waktu saya hancur hati ketika dengar, aduh ngeri. Baru ucapan pertama aja, belum satu kata, baru huruf pertama bertobat. Dengar. Sehebat itu pengaruh kita. Tapi kenapa kita nggak ngelakuin apa-apa? Gitu ya. Beberapa kita lihatlah hidup kita. Kenapa kita kayaknya stuck? Aduh, nggak bisa. Ini Pak Dokter lagi satu lagi ya. Ini dokter hebat ini menurut saya. Nggak tinggi hati ya. Gitu ya. Rendah hati kan dokter ini kan? Ya rendah lah memang orang badannya juga pendek. Oh, sorry maaf ya. Yang ada yang
fisik dong ya. Nah, kemudian alasan kita sebagai anak muda peduli dengan kerajaan Allah, yaitu purpose tadi, ya. Kita ini punya purpose, tujuan. Saya tiap pagi kalau perenungan di dalam doa, saya tiap pagi bangun 4:30, teman-teman, ya. Saya nggak mau 10 kalian bangun seperti saya. Sejak tahun 2006, saya bangun pagi 4:30, jam 4, 4:30. Tiap pagi, sampai tadi pagi. Dimanapun saya pergi, tiap pagi. Matthew gak usah ngurusin akhir zaman, bangun pagi, berdoa sama Tuhan, ya. Maka ketika akhir zaman datang, hidupmu selamat, kamu jadi berkat. Ya, jadi saya tiap pagi berdoa. Saya selalu sampaikan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan serupa dengan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, apa katanya? Sebelumnya Dia mau supaya kita hidup. Jadi kita ini, makanya tadi saya bilang dari awal, untuk kita ngerti kebenaran, untuk kita hidup naik, gak usah pusing dengan pencapaian. Tapi apa yang harus kita lepaskan? Karena firman Tuhan bilang ini, kita ini buatan Allah, diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik, yang saya suka ini, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita keinginan kita terlalu banyak, kemauan kita terlalu banyak maunya, gitu. Ini itu, biarin aja Tuhan yang bawa kita. Kenapa sih? Susah amat hidup ini. Nih ya, bulan ini kan kita di Rob ngomongin compassion ya. Tahu ya, teman-teman, saya ini menginjil di banyak tempat, membuka gereja, 80 gereja lebih perintisan yang saya buka, yang kami buka ya, saya sebagai motornya, 80 gereja lebih dalam umur hidup saya ini. Cuma yang saya lihat gini, dalam pekerjaan misi, dalam kerajaan Allah ini, banyak, kemarin ada orang baru bergabung dengan kita dari Sinode lain, dan dia bilang, teknik apa, kemudian rahasianya gimana? Saya cuma bilang, banyak teknik, banyak modul, banyak yang udah kita pelajari, A3, amanat agung asli. Tapi yang paling penting bukan itu, yang penting itu hati. Mau gak kita dikosongkan? Katakan amin. Haleluya. Ya, saya berdoa supaya kita mengalami pertobatan di sini. Jadi, yang ketiga itu purpose. Hidup tidak galau karena tahu tujuan hidup. Gimana Pak Yanes? Pak Paham? Tahu tujuan hidupnya? Siap-siap aja. Saya nggak butuh siap. Tahu ya? Tujuan hidup kita harus tahu kita. Saya waktu mau menikah dengan istri saya, kami bicara tentang tujuan pernikahan kami. Kami nggak mau nikah asal-asal nikah, nggak mau. Makanya saya berdoa supaya istri saya seperti Pak Arifin dengan Ibu Vivi, Kak Roni dengan Kak Nancy, suami istri dipakai Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya nggak saja. Makanya pacaran juga bangun hubungan harus ada visinya. Saya selalu ngomong karena saya pembicara juga di banyak gerakan anak muda. Kalau cowok mau bilang aku suka kamu, kita jadian, terus nggak punya tujuan, tinggalkan aja, ngapain? Nggak penting laki-laki yang begitu. Ya, siapa sini? Kamu udah nikah? Punya pacar? Enggak, belum mau atau belum mau atau belum ada yang mau? Lagi apa? Berenung. Tuhan bilang jangan kelamaan. Nah, ini satu hal yang penting juga ya, karena ini purpose. Menikah itu pilihan, ya. Tapi menikah itu hanya untuk orang yang dewasa. Anak-anak nggak boleh nikah. Umurmu boleh tua, tapi kalau rohanimu kanak-kanak jangan nikah. Mati kau nanti. Saya udah ngalamin teman-teman, bahwa menikah itu ternyata nggak mudah. Saya menikah usia 41 tahun. Kurang apa saya? Ngajar keluarga tentang pernikahan, saya udah ngajar sebelum saya nikah. Tapi begitu masuk pernikahan, saya baru ngerti. Anak-anak nggak boleh nikah. Anak-anak nggak boleh pacaran. Ya? Matthew umur berapa? 31. Kamu udah punya cewek? Wih. Kira-kira mau nggak nih sama kamu? Kejar dulu. Gini. Saya tanya cewek-cewek di sini, adik-adik saya,
yang nggak punya tujuan hidup, mau nggak kalian sama dia? Nggak mau. Makanya pria-pria di sini tujuan hidupnya harus jelas. Saya gini-gini pernah pacaran dengan 17 wanita, guys. Saya nggak bisa tahu ya. Dari pacaran dengan dalam dosa, kekacauan hidup, saya ngalamin itu semua. Tapi saya ngerti terakhir waktu saya berpacaran dengan istri saya yang saya nikahi sekarang ini. Mungkin kalau teman-teman tahu cerita, boleh ya, Fit ya? Boleh. Saya nikah dengan Mita ini sekarang istri saya. Istri saya cantik loh ya. Coba saya lihat. 30 lagi. Oh iya sebentar. Gak apa-apa, ini kita selesaikan di sini aja gitu ya. Gini, istri saya cantik gitu ya. Tapi tahukah teman-teman, istri saya ini memang buat saya pencarian panjang saya. Saya pernah pacaran dengan orang Chinese. 3 kali saya pacaran dengan wanita Chinese. Karena salah satu tujuan hidup saya, cita-cita saya adalah jadi orang Chinese. Tapi nggak bisa. Karena salah tujuan. 3 kali pacaran dengan Chinese. Yang terakhir 11 tahun saya pacaran. Kalian baru 3 bulan aja udah stres. Betul. 11 tahun pacaran. Di tahun mendekati tahun ke-12 dia putuskan saya. Alasannya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan. Tidak direstui. Papa mama larang. Ya, ada lagunya gimana? Biar mamamu tak suka. Ini ya? Oh jangan nanti. Jadi nggak bisa. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta. Nih. Karena tujuannya nggak jelas. Saya kurang apa? Kami pacaran itu dalam kekudusan. Nggak boleh pegangan tangan. Nggak boleh cium. 11 tahun bayangin. Terlalu banyak yang saya korbankan. Akhirnya ditinggalkan. Ngeri nggak kira-kira? Ngejagain jodoh orang ya. Itu dia. Karena saya suka mengajar firman, hormati ayahmu dan ibumu. Tapi saya sedang melakukan sesuatu yang tidak menghormati. Saya waktu itu bilang gini, enggak, kan kami jaga kekudusan. Kami kan hidup benar. Dia pemain tamborin di gereja saya dulu. Saya salah satu pendeta di sana. Gereja kami besar, 2000 kursi. Saya wakil gembala di sana dulu. Serius. Sampai di titik itu akhirnya kami putus. 3 minggu kemudian atau mungkin 1 bulan kemudian, dia datang ke gereja dengan laki-laki lain. Sakitnya di mana? Di sini semua sakit. Itu dia. Karena nggak punya purpose, nggak punya tujuan. Amin? Ya, nggak jelas tujuannya. Tapi akhirnya saya pacaran dengan Kak Mita, ini istri saya ini kan adalah istri dari sahabat saya. Hah? Tapi sahabat saya mati dulu, meninggal. Teman baik saya. Ya, saya nggak pernah mimpi untuk menikah dengan dia. Karena waktu istri saya menikah dengan teman baik saya itu jadi bridesmaid-nya. Pacar saya yang bridesmaid-nya. Kalian ini protes banget sih. Udahlah kalau salah-salah dikit, ampunilah saya. Apa tadi? Saya bridesmaid. Saya kan udah bilang saya nggak bisa bahasa Inggris. Apa tadi? Kamu pun salah sekarang. Udah. Saya jadi pendamping laki-laki. Itu cewek saya yang 11 tahun jadi pendamping wanitanya. 6 tahun kemudian saya yang menikah dengan yang kami dampingi ini. Tapi kami waktu mau menikah kami punya tujuan. Nih dengar, karena kami punya tujuan sampai hari ini saya nggak pernah bentak istri saya. Itu ada rahasianya, ya. Nggak pernah saya. Ini kalau istri saya ada nanti kalau ketemu media sama kami, benar nggak? Bang Togap nggak pernah marah sama kami. Pasti dia bilang betul. Saya nggak pernah. Kamu ini gara-gara kamu
Ini serius. Kenapa? Karena ada tujuannya. Gini. Kerajaan Allah itu kan bicara tentang apa? Kebenaran. Itu tuh. Aduh. Iya. Kerajaan Allah itu bicara tentang sukacita, damai sejahtera. Bukan sukacita, ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh. Di mana tidak ada sukacita, di mana tidak ada kebenaran, di mana tidak ada satu lagi tadi, damai sejahtera, di situ nggak ada kerajaan Allah. Jadi saya nggak mau kerajaan Allah hilang dari rumah tangga kamu. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah, ini masih pacaran aja belum ribut terus. Mati lah kalian. Nah, ini serius. Walaupun mungkin kita tertawa, ayo kita berubah. Katakan amin. Jadi hidup nggak galau karena tahu tujuan. Kemudian kerajaan Allah solusi untuk anxiety, FOMO, kemudian krisis identitas di generasi Z. Ya, di sini siapa yang suka hidupnya kayaknya penuh ketakutan, takut ini atau galau? Orang hidup dalam kerajaan Allah. Takut kaya? Iya. Iya, kalau kaya dia jatuh masalahnya. Ini kerajaan Allah nanti ya. Orang gini. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, apa yang pertama mereka alami? Mereka menjadi takut dan menjadi malu. Ya, ini dampaknya. Jadi kalau ada orang yang takut, dan Alkitab bilang, orang-orang penakut tidak punya tempat dalam kerajaan surga. Ya? Tapi pertanyaannya apa yang teman-teman takuti hari-hari ini? Banyak kan ya? Nggak perlu takut lah. Saya keluarga gembala, saya belajar dari Pak Roni banyak ya. Saya keluarga kami, karena kami nggak punya uang spesial pun di tabungan ya ada. Tapi istri saya selalu bilang gini, nggak usah takut. Kita ini hamba Tuhan, pasti dijaga Tuhan. Kami nggak pernah cerita loh ya. Walaupun Kak Roni selalu bilang, Tokar kalau butuh apa-apa kasih tahu. Nggak pernah saya ngomong ke Kak Roni. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Kak Roni kasih tahu. Iya, kan enak, Iya, caranya banyak. 2024, saya sakit ada di Balikpapan. Pulang harus bayar kontrakan rumah. Kami bukan nggak punya rumah, kami juga kaya. Ada rumah kami di BSD, ada juga apartemen. Tapi kami kontrak juga di Jakarta Barat supaya dekat dengan pelayanan. Harus bayar. Saya pelayanan di Balikpapan. Di Balikpapan udah sakit nih. Panas tinggi. Cuma saya paksa pulang karena rindu dengan istri. Oh Tuhan tolong ya. Ya jadi sempat paksa pulang. Begitu sampai di Jakarta masuk rumah sakit Siloam. Kebun Jeruk. Beda sama kalian kan ke puskesmas. Beda. Ke dukun beranak. Masuk di rumah sakit Siloam nih. Dengar. Berita luar biasanya kerajaan Allah itu nggak pernah berkekurangan apapun. Pulang dari rumah sakit. Sebelum masuk di rumah sakit nih, Kak Roni telepon, Kak kamu sakit? Iya Kak, ini. Oke. Ya udah ya saya nanti bantu. Ini terserah kakak aja lah. Saya biasa gitu. Kakak mau kasih, saya bersyukur. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Lalu dia telepon teman-teman yang lain. Ada yang telepon saya dari Balikpapan. Pak sakit ya? Minta nomor rekening. Ada paling enak ya. Ada nomor rekening nggak Pak? Ada nomor rekening nggak Pak? Saya bilang, Bapak mau apa? BNI, BCA, gitu ya. Apa aja ada saya bilang. Ada yang transfer 20 juta, ada yang transfer 10 juta, 5 juta. Singkat cerita, sakit itu mendatangkan 120 juta. Haleluya. Lunas gitu ya. Lunas. Sakit lagi dong. Ya. Sakit lagi saya terakhir. Oh gitu. Itu yang dokter Leroy datang di apa? Mitra. Di mitra keluarga. Keren lah rumah sakitnya ya. Beda dengan kalian puskesmas tadi. Masuk saya habis khotbah di GBI Rock Cakung ya. GBI Rock Cakung. Nggak bisa gerak di mobil sendirian. Nggak bisa gerak. Saya telepon pekerja di sana. Dibawa saya ke mitra keluarga Kelapa Gading ya. Sana
langsung masuk rumah sakit juga, transfer masuk lagi. Memang dalam hati saya kayaknya harus rumah sakit terus nih. Enggak. Tapi yang jelas jasa orang tua terbayar, semuanya terbayar. Teman-teman gini. Kerajaan Allah itu nggak pernah kekurangan apa-apa. Jadi nggak usah takut dengan hidupmu. Jangan takut dengan masa depanmu. Jangan pernah takut. Amin. Karena kegalauan, ketakutan, kebimbangan itu nggak datang dari Tuhan. FOMO yang sekarang ini lagi pusing, ya. Dan paling nggak enaknya kan zaman ini yang gitu-gitu di-up terus. Ya nggak usah di-up yang begitu. Oke, waktu saya nggak banyak. Next lagi. Udah masih banyak yang mau dibahas, tapi nggak apa-apa, ini cepat-cepat nanti yang terakhir. Bisa? Next? Udah ya? Saya yang belum next. Sorry ya. Lagi sakit Pak. Maklum murid kita udah jauh beda ya. Yang ketiga nih, keys to understanding His kingdom. Cepat ini tadi kita udah banyak bahas. Yang pertama, memahami kunci kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai sejahtera. Nah, ini tadi kita bahas ya, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Makanya tadi saya bilang, apa yang Anda lepaskan untuk bisa menerima kuasa kerajaan? Karena gini teman-teman, pernah dengar cerita yang dari negara mana lah, Afrika sana, ya, monyet itu satu hari orang-orang Afrika mau tangkap monyet karena merusak ladang. Mereka nggak bisa tangkap ini monyet, karena kan monyet lebih lincah kalau naik pohon daripada orang Afrika sekalipun. Betul ya? Lalu caranya gampang, mereka kasih pisau. Bukan kasih pisau, ditaruhlah, diambillah kaleng biskuit yang besar-besar zaman dulu, tahu ya? Atau biskuit keluarga itu apa? Kongguan, tahu ya? Nah, dikasih lubang sebesar tangan monyet ini bisa masuk, dan di dalamnya dikasih kacang, tahu ya? Kasih kacang, dan monyet waktu datang dia ambil, dia genggam sebanyak mungkin, betul? Pemburu monyet ini nggak perlu ngapa-ngapain, karena monyet itu nggak bisa ngelepasin nggak bisa keluar tangannya. Kenapa? Karena apa yang dipegangnya. Dia tarik, dia benjir-benjir, tapi dia nggak mau lepasin yang ini. Kita sering kali gitu, kita pegangin terus sesuatu, padahal Tuhan mau kasih yang lebih besar buat kita. Itu kuasa kerajaan. Ayo lepas, kosongkan semuanya. Itu Matius. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain akan ditambahkan. Kemudian juga damai sejahtera, Roma 14 ayat 17, ya. Bahwa bicara tentang banyak kali kita di pekerjaan juga nggak punya damai sejahtera. Kita sibuk dengan deadline. Kita lupa bahwa yang pertama kita harus kejar adalah Tuhan dulu. Gini sih, sederhana. Kami melayani juga, kami jadi motivator juga lah kadang-kadang di perusahaan-perusahaan. Karyawan-karyawan di perusahaan itu yang perlu dibereskan supaya mereka produktif karyawan-karyawan ini, yang perlu dibereskan keluarganya, rumahnya. Kalau dia berangkat dari rumah dengan damai sejahtera, senang, maka dia produktif di perusahaan. Kalau dia dari rumah udah ribut dengan istri, di kerjaan juga berantakan. Yang ngerti kata-kata ya, kita banyak layani dan kalau di perusahaan kita harganya beda ya. Oke, kemudian juga sukacita. Nih, saya meneliti beberapa kitab ya, termasuk kitab Sun Gokong dan banyak beberapa kitab. Kata sukacita nggak ada di kitab yang lain. Ya. Kitab yang lain itu cuma punya kata senang, happy, bahagia mungkin ada, tapi sukacita nggak ada. Karena ternyata sukacita itu datang dari bahasa aslinya itu grace, kasih karunia. Dan orang nggak bisa dapat sukacita kalau bukan karena Yesus. Makanya jangan kehilangan sukacita. Kita dikit-dikit ngambek. Kayak anak kecil aja, kayak anak saya umur 3 tahun, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Ayo lepaskan keegoan kita. Karena kerajaan Allah bicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang harus kerja. Next lagi. Ya. Yang terakhir ini apa? Bukan terakhir, masih banyak ya. Berani 1 Korintus 4:20, berani beda, berani doa untuk hal-hal yang mustahil.
Arifin kemarin khotbah di tempat kami di Belesa. Pak Arifin bilang gini, hari-hari ini tobat, Tuhan sedang bukakan gereja kita banyak melakukan mujizat. Amin. Saya mendoakan orang mati, hampir mati, jadi mati. Dan itu mujizat, Pak. Karena saya berapa kali diminta orang berdoa, ini orang dari agama lain. Ini gak mati-mati, bisa gak Bapak datang berdoa? Supaya mati. Supaya mati. Saya bilang, kalian siapkan ya, 2 hari ini udah meninggal. Saya kembali ke Jakarta, memang mati. Memang lebih mudah untuk melakukan itu daripada yang hampir mati jadi sembuh. Kalau udah di ICU kan saya tinggal ngomong aja, kalian keluar dulu semua. Saya sambil doa, sambil ada sorry. Lebih mudah kan? Tapi gini, ayo mulai berdoa untuk hal-hal yang gak mungkin. Karena ini berkat kita, katakan amin. Kalau Pak Arifin bilang from spiritual to supernatural, dari hidup agamawi kepada hidup yang mengalami mujizat. Beda. Katakan amin. Ikut Yesus gak mengalami mujizat, kacau hidupmu. Mau ngapain? Kalau cuma mau jadi kaya, teman-teman kerja keras saja, kaya. Tapi kalau Anda mau mengalami sukacita oleh Roh Kudus, diberkati Tuhan, ayo mulai doa dengan puasa. Katakan amin. Ya, yang keempat, activating the kingdom in your daily life. Ya, cara mengaktifkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, di sekolah, kantor, tempat magang, kemudian di dunia media sosial, dan juga tongkrongan. Yang pertama di kampus. Ya, jadi jawaban. Amin. Yang masih kuliah siapa di sini? Jadi jawaban untuk banyak orang, amin. Masih kuliah kehidupan ya. Oh, STT ya. Oh iya. Saya juga lagi kuliah, saya lagi ambil doktoral ya di STT Betel. Saya cari yang susah lulusnya memang. Nah, saya tadinya nggak pengen sekolah itu karena Kak Roni aja. Kak Roni memang bapak lah buat saya. Dulu waktu saya S1 saya udah lama lulusnya. Ya. Kemudian tahun berapa Kak Roni bilang, kamu ikut program? Aduh, saya udah males kan. Toh saya udah melayani kemana-mana. Tapi begitu saya masuk di S2 di STT Kingdom, saya ngerasa ini penting buat saya. Lalu hampir gak lulus saya. Kak Roni juga bilang, kamu harus lulus, yang bikin malu saya kamu. Oh dia juga bikin malu nama bapak. Akhirnya saya lulus lah tahun 2024, teman-teman. Lalu tahun ini saya mulai ngambil, tahun lalu saya mulai masuk di doktoral. Memang gak mudah, tapi bisa. Mujizatnya di sini lagi. Saya gak punya uang, harus bayar 100 juta. Gak punya duit juga ya. Ada sih uang, tapi kan bukan untuk itu, ngerti ya? Kalian jangan lihat kok pendeta miskin banget, enggak juga. Ada uang tapi alokasi dananya bukan untuk itu. 100 juta. Saya masuk aja dulu. Begitu masuk, gak pernah saya ditanya-tanya sama kampus kapan bayar. Saya mikir ini gimana nih, tapi baru lihat. Nah ini mujizat lagi, berdoa sama istri kan. Tuhan, saya tanya istri, boleh gak abang kuliah doktoral? Boleh bang. Tapi kita gak punya duit. Kita punya Tuhan, kata maminya Noah. Boleh. Saya meeting berapa kali dengan Kak Roni di STT, tiba-tiba saya diminta menjadi salah satu pengurus di STT. Saya nggak pernah minta, teman-teman, disuruh aja tiba-tiba. Dan saya kalau sama Pak Roni itu sebagai bapak rohani saya, apa aja siapkan. Kalau dia udah selesai, saya tanya lagi, apa lagi Kak? Gitu. Jangan kalau udah selesai kita, udah biarin aja deh, udah nanti disuruh-suruh lagi. Jangan. Kita sebagai anak nih harus nanya lagi, apa lagi nih Kak? Gitu. Lalu meeting, saya dengar hari itu, ini kesaksian saya. Yang ini dibiayain, kuliahnya. Pak Sulis, orang baru yang saya bawa ke Rock, dibiayain kuliahnya. Saya nggak minta. Dan Kak Roni nggak ngomong apa-apa hari itu. Tiba-tiba, beberapa hari kemudian, Kak Roni telepon saya. Saya berdoa dengan istri. Kita udah putuskan. Kuliahmu, kita yang bayar. Tapi saya bilang, saya nggak minta loh Kak ya. Kami masih bisa lah, saya cari duitnya. Enggak loh Kak, kita yang bayar. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Oh iya. Masih mau mahal? Ya? Masih mau mahal? Iya kan, maksud saya gini, itu lah mujizat kalau kita nggak minta. Tanya sama David, pernah nggak saya minta? Nggak pernah saya minta. Tapi kalau dia bilang, memang udah waktunya Kak, kita yang biaya. Tapi benar nih Kak,
Sampai hari ini dari nilai itu saya baru minta 10 juta dari apa? Dari angka itu, ya. Jadi teman-teman gini, mana yang perlu ditakutkan? Amin. Ya. Tapi tadi saya bilang jadi jawaban jujur. Nah di kampus harus jadi jawaban. Kemudian di kantor, ya, kerja excellent, kerja jangan asal-asalan. Katakan amin. Banyak kita hari-hari ini kerja asal-asalan, datang terlambat, pulang paling cepat, kan bikin malu orang Kristen. Betul. Ya, ke gereja gitu nggak kita? Oh, benar. Tapi orang itu cepat. Pelayanan gitu nggak? Ayo berubahlah, datang lebih cepat, pulang lebih lama. Kalau di dunia kerja apa namanya? Tenggo, apa itu? Biskuit. Bukan katanya kalau memberi lebih kepada perusahaan. Ekstra mile. Iya. Loyalitas dituntut loyalitas. Di kantor berani nggak kalian datang terlambat? Nggak berani karena dipotong gajinya, uang makan nggak dikasih. Tapi di gereja datang terlambat, janji apa? Latihan jam sekian ya, datang terlambat. Mau jadi apa kalian? Bilang kita mau jadi apa? Kemudian medsos, media sosial. Cara mengaktifkan kerajaan Allah dalam hidup kita di media sosial. Gimana media sosial kalian teman-teman? Saya ketemu melayani sebuah gereja adalah gereja besar di daerah apa sana. Saya nggak sebut nama. Tiba-tiba ditanya gini sama saya, Bapak kenal nggak pendeta ini? Saya bilang, oh itu teman kami di GBI Rock. Salah satu gembala di GBI Rock. Kami nggak undang lagi di sini dia. Kenapa? Saya bilang, media sosialnya Pak. Ngomongin pemerintah dulu, ngejelek-jelekin pemerintah. Ya, saya nggak sebut namanya. Inisial. Nggak usah. Tapi maksudnya, tapi ternyata juga media sosial kita mempengaruhi hidup kita. Ya, ayolah posting yang benar, yang baik, yang sedap didengar. Saya ngomong di jemaat sejak berapa tahun lalu waktu Pak Anies jadi apa? Jadi gubernur kita di DKI. Banyak orang mulai ngomongin Pak Anies di mana? Di media sosial. Saya bilang hapus itu semua. Tiap minggu kita doakan DKI, tiap minggu kita doakan Pak Anies, itu gambarnya. Kenapa Anda menjelek-jelekkan? Karena saya sangat percaya Roma 13, tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Allah. Dan pemimpin itu berjaga-jaga atas hidup kita. Amin. Jadi kita nggak usah pusing dengan apa yang dia lakukan, pusing dengan apa yang kita harus lakukan buat Tuhan. Ya, media sosial aman. Saya kemarin ke Surabaya, ketemu dengan seorang pengacara hebat, anak muda, Ika juga. Dia punya follower itu udah jutaan gitu ya, pengacara. Oh hebat sekali. Saya buka di media sosialnya, memang semua yang positif yang muncul. Di sini semua punya medsos ya. Cuma David aja yang nggak aktif sekarang. Ada, udah buka belum itu? Belum, karena dia penuh dengan ketakutan. Buka tutup. Ayo semua bilang, bertobat kok David. Dia berapa tahun terakhir dia tutup, dia ngomong, tapi itu kebutuhannya dia, nggak apa-apa ya. Yang kemudian tongkrongan. Di tongkrongan kita, hari-hari ini orang anak muda ngapain kerjanya? Ngopi. Padel. Semua itu nggak masalah teman-teman. Saya nggak ngopi, tapi kadang-kadang saya diajak orang nongkrong di warung kopi, ya saya ikut saja. Orang tadi saya ditawarin kopi, nggak ngopi bang? Enggak. Wah nggak ngopi mah nggak laki-laki katanya. Banyak ngomong ini perempuan lagi. Nggak ngopi nggak laki-laki katanya. Nih dengar ya. Tapi ini penting ya, dengar ya. Di warung kopi kita beli kopi di Starbucks berapa satu gelas? 10.000. Berapa? 50-70.000 ya. Belum tambahan makan ininya, cake-nya, cheese inilah itulah 100.000 lah taruh. Ya, seminggu kau berapa kali ada teman-teman saya yang bisa seminggu 3 kali. Iya, tapi di depan warung itu jualan sambal sekarang di depannya. Oke, kok. Jadi gini. Yuk. Ngapain kita di situ? Kalau untuk berdampak silakan teman-teman, nggak apa-apa. Ya, saya ke diskotik juga. Saya ini ngeri dulu, ngeri. Bengkel. Kalau cuma ke
Kemarin saya ditraktir kopi sama beliau. Oh, Berapa kemarin habis 100? Kapal api. Sejuta berapa? Dengar. Di warung kopi dia bisa gitu sejuta lebih. Tapi persembahannya cuma 20.000. Malu kau sama Tuhan, bro. Goli mana ini gitu ya? Tapi ini kenyataan ini yang terjadi di anak di generasi ini. Nongkrong di warung kopi bisa, ngasih persembahan nggak bisa. Coba Tuhannya yang mana nih? Halo? Ini kan saya bukan menolak untuk Anda nongkrong di warung kopi, tapi di tongkrongan itu kalau ada misinya silakan. Kalau nggak jangan ngapain? Buang-buang uang juga. Ya, tapi kalau David dia bilang padahal bang, jangkau jiwa nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, tapi jiwa yang mana dulu? Padahal ministry. Padahal ministry maksud. Udah nggak usah berlama-lama di sini. Tapi teman-teman tentukan ya, hidup harus berguna, men. Yang kelima, barriers that stop youngster. Ya, beberapa hal yang menjadi hambatan dan menghalangi anak muda. Alasan dan solusi Alkitabiah. Nah, ini yang pertama, nanti aja kalau udah tua. Teman-teman, kalau Anda nunggu umurmu sekian baru mau mulai menikmati kerajaan Allah, baru mau hidup dalam kerajaan Allah, terlambat. Saya bersyukur 2005 akhir kemarin saya dengan anak-anak dan istri kami mengalami kecelakaan. Saya bersyukur 2025. 2025 Desember 31 Desember. Saya bersyukur karena gini, saya bisa cerita sama anak-anak. Kalian melihat kemuliaan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Jadi anak kami itu yang 8 tahun dan 3 tahun, mereka udah tahu yang jaga hidup mereka itu Tuhan. Ya, mobil boleh hancur kan? Teman-teman mungkin bisa lihat, ada pernah lihat fotonya, gambarnya. Mobil saya hancur-hancuran, nggak bisa, masih ada di Lampung sekarang. Terbalik, nabrak di ini, semualah. Tapi ini yang mujizatnya, tidak satu pun kami yang mengalami luka. Ini dari kayu aru nih, ya dari cabang kita di kayu aru karena kemarin ada masalah di sana, dilaporkan di polisi. Gereja kita lagi mau digugat di sana. Nggak apa-apa ya, cuma kalian lebih penting hari ini buat. Ya, jadi nanti aja kalau udah tua jangan. Kemudian ada juga yang bilang ini takut ditolak teman. Alkitab menuliskan Daniel berani beda di Babel dan dipromosikan Tuhan. Amin. Sadrak, Mesa dan Abednego bilang apa? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah Engkau. Katakan amin. Nih. Sekarang lagi musim lagu yang Kota kita sama tanpa. apa? Walaupun apa kata tadi? Gak apa-apa. Walaupun awalnya gimana lagi? Jiwaku bertanya, apakah? Oke. Dengar. Saya mau menceritakan kepada teman-teman. Lagu itu boleh begitu, tapi kenyataannya Tuhan gak pernah gak menolong. Mungkin kita ngomong ini sekalipun gunung, tapi Tuhan gak pernah lakukan itu buat kita. Dia Tuhan yang selalu menolong. Amin. Dia Tuhan yang pasti menolong. Tapi lagu itu kan bikin orang nangis. Betul ya? Memang sukanya gereja-gereja hari-hari ini gitu. Dimainin hatinya. Udahlah kita GBI Rock gak begitu. Kita hatinya hati yang selalu siap. Amin. Kita berbeda, kita punya kuasa kerajaan. Ya. Tapi saya gak bilang lagu itu gak boleh dinyanyikan, boleh-boleh aja. Tapi dinyanyikan dalam kekudusan. Ya. Kemudian ada lagi yang bilang ini, aku gak layak. Nah itu next lah. Jangan rendah diri karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah engkau merasa engkau rendah karena engkau muda. Ya, saya nggak bahas itu hari ini. Kemudian dalam Yohanes 14:26, nggak ngerti caranya. Ya, banyak bilang, tapi kan perlu metodenya ininya. Udahlah, yang paling penting hati kita dulu. Gereja nanti siapkan tools-toolsnya untuk kita. Amin. Nah, itu dia. Kemudian ini yang jadi hambatan. Dan kemudian yang berikutnya yang ke-6, biblical youngster who activated the kingdom. Yaitu
Beberapa contoh anak muda yang mengaktifkan kerajaan. Yang pertama Yusuf, dari budak jadi perdana menteri Mesir karena hidup benar sejak muda. Ya, karena hidup benar sejak muda. Dari apa tadi? Budak. Ya, coba lihat wajah-wajah budak di sini. Dulu kita ini nggak berguna. Dulu kita ini budak. Budak itu nggak punya hak untuk hidup. Tapi kita diangkat jadi anak. Amin. Tapi kita lihat yang perubahan dari Yusuf. Kalau teman-teman pelajari sejarah hidupnya Yusuf, wah itu banyak suka dukanya itu. Ya, sampai istrinya Potifar suka sama dia. Ya berarti dia paling nggak seganteng, bukanlah abang kita Muhammad ini. Ya, oke, sekitar ini saya selesai ya. Kemudian Daud melawan Goliat sebagai remaja karena percaya otoritas Tuhan. Daud itu dipercayakan 2-3 ekor domba. Betul? Waktu dia datang ke pertempuran di perbatasan antara Israel dengan Filistin, kakaknya bilang apa? Ngapain kamu kesini? Kamu itu anak-anak. Ini bukan tempatmu. Kemana kamu taruh domba yang 2-3 ekor domba itu? 2-3 ekor domba itu. Urusin aja itu. Daud direndahkan oleh kakaknya. Tapi Daud tahu dia punya otoritas dari Tuhan. Katakan amin. Makanya dia yang memenggal kepala Goliat. Kakaknya itu, Eliab itu tinggi besar. Teman-teman kalau kita baca dalam sejarah Alkitab. Tapi bukan Eliab yang memotong lehernya Goliat. Tapi Musa yang Daud yang gak dianggap ini. Jadi jangan ada satu orang pun merasa rendah diri. Katakan amin. Kemudian Timotius dipakai Paulus. Esther dulu. Esther generasi Z di istana. Pakai posisinya selamatkan bangsa. Esther itu masih muda. Tapi karena dia berpuasa, dia berdoa, dia masuk ke istana. Amin. Kemudian Timotius dipakai Paulus meski muda kan? Kemana? Kayak guru. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Meskipun dia pemalu tapi dipakai oleh Tuhan. Makanya banyak pengembalaan, banyak hal-hal yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kemudian umur bukan batasan di kerajaan Allah. Ya, terlalu tua atau terlalu muda bukan. Itu nggak ada ukurannya. Yang penting kita punya hati. Kemudian yang ketujuh, ini sedikit lagi kita selesai. Yang your kingdom activation plan. Rencana praktis mengaktifkan kerajaan Allah dalam hidupmu dalam minggu ini. Saya setiap pagi berdoa sama Tuhan ya. Teman-teman, saya tiap pagi berdoa. Saya pasti bangunkan istri saya tiap pagi dan anak-anak untuk bangun berdoa. Noah, Nia itu terbiasa bangun pagi untuk berdoa. Ya, gini. Setiap habis berdoa, saya selalu tanya sama Tuhan. Tuhan, what next? Hari ini yang saya harus lakukan apa? Kadang-kadang kita ini udah terlalu pintar. Kita pikir kita pintar. Kita pikir kita hebat. Padahal kita tidak melakukan apa-apa. Makanya kita harus bertanya tiap hari sama Tuhan. Daud berdoa berapa kali sehari? 7 kali dalam sehari. Saudara sepupu kita berapa kali? 5 kali. Mana lebih hebat? 7 kali atau 5 kali? 7 kali lebih hebat. Tapi gak usah bilang-bilang. Gak usah bilang-bilang. Karena mereka 5 kali mereka lakukan. Kita 7 kali gak kita lakukan. Jadi jangan sombong-sombong. Nanti kita diejek orang. Ya. Kemudian yang berikutnya ada langkah-langkah harian. Langkah-langkah harian. Pertama, morning sing 10 menit saat dulu sebelum cek HP. Tapi kan aku handphonenya di HP. Alkitabnya di HP. Maksud saya gini. Sebelum Anda buka HP, berdoa dulu sama Tuhan. Ya sebelum Anda main-mainin HP itu, udah Tuhan aku datang Tuhan. Ya 10 menit pertama atau 5 menit lah, 3 menit ngomong sama Tuhan. Amin. Ya ngomong sama Tuhan, pernah gak sih ngomong sama Tuhan? Iya. Dalam kita berdoa mana lebih penting? Tuhan ngomong sama kita atau kita ngomong sama Tuhan? Tuhan ngomong sama kita. Tapi kita lebih banyak ngomong sama Tuhan. Ya. Oke. Jadi kemudian Kingdom Act, pilih satu orang untuk dilayani tanpa pamrih. Kebetulan 3 bulan ini
jiwa-jiwa. Kami di KGC Jakarta di Belesa 1 bulan 1 jiwa. Dan udah banyak yang bawa. Makanya kalau David kemarin datang ke gereja dia bilang, kok banyak sekarang jemaat ini bang? Ya memang banyak, namanya juga kita bawa jiwa. 1 bulan 1 jiwa. Mau ya teman-teman? Mulai hari ini doain satu orang gitu. Udahlah ya. Gak usah ngomongin 10.000 lah, 1 orang dulu deh. Gitu. Ya. Kemudian digital fast ya. Puasa 1 jam tanpa medsos, ganti dengan firman Tuhan. Bisa kira-kira? Menurut penelitian media sosial, generasi muda hari-hari ini minimal 7 jam sehari. Ya. 4 sampai 7 jam sehari. Coba bayangkan kalau itu dipakai untuk berdoa, untuk baca firman, kerja, hidupmu lebih hebat dari hari ini. Saya sangat percaya. Yang keempat, kingdom declaration. Jadi mendeklarasi. Saya kalau pagi-pagi berdoa, deklarasi firman untuk hidup saya dan untuk jemaat. Tiap pagi, udah 3 tahun ini dilakukan. Doain jemaat, deklarasi. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kurus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Selalu diberitakan, tiap hari. Banyak lagi ayat-ayat yang kita sudah dimerdekakan dari dosa, menang di dalam, menang di luar, sembuh di dalam, sembuh di luar, merdeka di dalam, merdeka di luar. Karena banyak orang Kristen merdekanya di luar, di dalam tidak merdeka. Ya, oke, yang terakhir, closing challenge ataupun tantangan buat kita. Ya, yang pertama, kerajaan bukan akan datang, tapi sudah hadir. Sebab Yesus sudah menang. Ini. Saya tanya dia teman-teman, dosa kita diampuni kapan sih? Saya tanya dulu. Ini teologi. Dosa kita diampuni kapan? Hah? Saat Yesus bangkit, menang di sana. Jadi kesalahan dan pelanggaran kita itu bukan hari ini diampuninya, di salib. Kalau kita lebih jauh lagi ke dalam proto evangelism, di Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan itu sudah menyembuhkan kita. Orang Kristen hari ini minta sembuh, didoakan. Tapi Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi orang minta sembuh. Kenapa? Karena nggak ngerti firman, nggak ngerti kuasa kerajaan. Jadi saya kalau doain orang, saya bilang kamu udah sembuh. Yang menyembuhkan kamu apa? Ketika kamu percaya. Karena firman Tuhan bilang gini, ketika kamu percaya, kamu berkata-kata. Ketika kamu percaya, kamu bertindak. Jadi kenapa orang nggak sembuh-sembuh? Nggak pernah percaya. Nah ini teologi sedikit ya, saya mau selesai ini. Tubuh jasmani kita ini harus mati memang. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kenapa tubuh jasmani ini mati? Ini teologi kerajaan nih. Karena ada karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Dan gak bisa tubuh kita ini gak mati. Walaupun Hairul Anwar bilang aku ingin hidup 1000 tahun, gak bisa. Karena tubuh ini harus mati. Tapi dengar ini beritanya, berita hebatnya. Yesus waktu dia dimasukkan ke dalam kubur, dia bangkit. Tubuhnya bangkit ya. Yang tinggal cuma apa di kuburan? Kain. Kapan yang tinggal? Kenapa tubuhnya bangkit? Dan tubuh yang sama juga yang terangkat ke surga. Kenapa? Kenapa tubuhnya bangkit? Nah ini karena kebanyakan ayat zaman begini nih. Kenapa tubuhnya bangkit? Tadi yang saya bilang, karena nggak ada dosa. Itu sebabnya maut tidak kuasa untuk menahannya. Katakan amin. Karena nggak ada dosa. Makanya Yesus, Kak Roni kan suka bilang, Yesus gak punya agenda lain. Makanya kalau kita mau hidup pada hari kebangkitan kita dibangkitkan, jangan ada agenda lain, biar agenda kerajaan Allah aja yang ada dalam hidup kita. Amin. Waktu saya udah habis ya. Jadi kerajaan Allah itu bukan akan datang, tapi sudah hadir. Kemudian kamu adalah pembawa kerajaan Allah untuk generasi ini. Katakan amin. Yang kemudian, jika bukan kamu siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Dan yang terakhir, dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah
teman-teman bukan lihat saya, tapi lihat firman itu adalah firman yang hidup. Yesus yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Tadi yang pertama saya sampaikan, nggak perlu kita kejar sesuatu, serahkan sama Tuhan. Kita boleh punya cita-cita, tapi semua cita-cita, keinginan-keinginan kita, pencapaian-pencapaian kita, serahkan